Halo saudara semua, kembali lagi di Kintal Maluku Podcast. Hari ini spesial, kita kedatangan tamu, mantan PJ Wali Kota, yang selama ini netizen tanya-tanya di media sosial. Hari ini kita hadirkan beliau, Pak Bodewin Watimena. Mari kita sapa beliau. Pak, selamat berkudapa di Kintal Maluku Podcast, Pak. Selamat berkudapa Bung Weber dan pemirsa sekalian. Terima kasih, Pak. Episode kali ini kita akan bercerita tentang visi misi dari ketemu punya calon, salah satu calon wali kota, mantan PJ wali kota juga. Dan hari ini secara eksklusif juga ketua akan tahu beliau punya hal-hal yang nanti akan beliau sampaikan kepada ketua di sini dan pemirsa Kintal Maluku yang ada di rumah. Jadi tetap nonton sampai selesai ya, pemirsa Kintal Maluku. Jangan lama, mari ketua tanya-tanya beliau sedikit. Pak Win. Ya. Keton dari Kintal Maluku mengucapkan terima kasih Pak Win. Pak Win sudah bisa meluangkan waktu sama-sama dengan Keton di Kintal Maluku, dengan pemirsa di rumah juga, untuk kayak Keton bercerita sedikit juga Pak terkait Pak punya rencana untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Jadi mungkin pertama Pak, Keton mau tanya Pak dulu, karena ini Pak punya rencana sebagai mencalonkan diri sebagai calon wali kota ini kan. Kemarin awal-awal itu kan Ketum pikir Pak jadi maju. Iya. Tapi karena dari belakang nih Pak sudah langsung dengan Pak punya jargon tuh, tahu pi, tahu bale, tunggu beta bale. Nah itu Pak. Jadi Ketum mau tanya nih Pak, kira-kira Pak punya latar belakang apa sampai Pak bisa kembali lagi mencalonkan diri sebagai calon wali kota nih Pak. Iya. Baik Bung Weber dan pemirsa Kintal Maluku, maju sebagai bakal calon wali kota Ambon inilah bagian daripada pergumulan beta, baik secara pribadi tetapi juga dengan keluarga, karena ini soal memutuskan masa depan. Karena itu dalam beberapa kesempatan beta sampaikan bahwa keputusan beta untuk maju sebagai bakal calon wali kota ataupun sebagai calon wali kota itu melalui pergumulan, ya, pergumulan dengan Tuhan. Kita bilang paling tidak 6 hal yang beta gumuli bersama dengan Tuhan jauh sebelum ini. Iya Pak. Jadi 6 pergumulan itu menurut beta dan keluarga itu dijawab oleh Tuhan secara tuntas. Karena itu dengan dijawabnya 6 pergumulan itu, maka beta memutuskan untuk maju mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Ambon, dengan tentu ya melepaskan banyak hal yang sebenarnya sudah beta peroleh hari ini. Iya betul Pak. Nah, yang kedua, keputusan untuk maju adalah keputusan karena panggilan hati untuk bagaimana membangun Ambon ke depan. Paling tidak 2 tahun menjadi penjabat wali kota Ambon, beta sudah memiliki gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana kondisi faktual Ambon hari ini, dan kalau ingin memajukan Ambon apa yang mesti kita lakukan. Iya Pak, betul. Nah karena itulah dalam panggilan sebagai seorang warga kota Ambon dan jawaban pergumulan tadi, Pak, maka beta memutuskan untuk maju mencalonkan diri sebagai calon wali kota Ambon untuk membangun kota Ambon ke arah yang lebih baik yang sama-sama kita cita-citakan. Iya Pak. Jadi apa namanya menurut Pak sendiri ketika Pak masuk dalam pergumulan ini kan istilahnya sing sangka-sangka begitu akan datang ke Pak, misalnya kayak kemarin Pak menjabat sebagai PJ wali kota itu Pak. Menurut Pak sendiri kira-kira dalam apa namanya kurun waktu 2 tahun ini itu masalah-masalah apa saja Pak, atau isu-isu apa saja yang Pak temui ketika Pak menjabat sebagai PJ wali kota kemarin itu Pak? Iya. Beta rasa setiap orang yang sudah pernah menjabat, baik sebagai penjabat maupun wali kota definitif, dalam kurun waktu kepemimpinannya, kalau benar-benar dia memimpin untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya, maka dia akan mengerti. Dia akan tahu seperti apa kondisi kota hari ini, dan kalau kita ingin memajukannya ke depan, apa yang mesti kita lakukan. Karena itu paling tidak identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh kota ini selama 2 tahun terakhir itu dilakukan secara tuntas. Dan
kalau mau menjadi kepala daerah, kita mesti memahami dengan baik apa kondisi lingkungan strategis kita. Karena lingkungan strategis baik internal maupun eksternal itulah yang akan membawa kita kepada menyusun visi dan misi pembangunan Kota Ambon 5 tahun ke depan. Iya, Pak. Tanpa identifikasi yang baik dan komprehensif terhadap kondisi lingkungan strategis kita bisa salah dalam mendudukan kondisi kota ini terkini secara faktual dan ke depan yang ingin kita bawa atau majukan seperti itu. Iya, Pak. Karena yang kita lihat istilahnya sekarang Pak mencalonkan diri sebagai sebagai calon wali kota, dan Pak punya kinerja PJ wali kota selama 2 tahun itu ya hal signifikan dia berubah tuh Pak tuh. Istilahnya ketemu tahu nih Pak untuk ke depan Pak kisi-kisi saja lah visi misi ke depan untuk ketong punya Kota Ambon ini sebagai kalau misalnya Pak jadi wali kota. Iya, itu Pak. Ya, Bung Weber, jadi yang tadi saya bilang visi, misi, kebijakan, strategi, program kegiatan yang kita mau buat untuk Ambon 5 tahun ke depan didasari pada analisa yang tepat terhadap kondisi lingkungan strategis. Ambon hari ini, Ambon masa datang. Iya Pak. Yang ini kita buat. Karena itu paling tidak selama 2 tahun hasil identifikasi itu membuat saya memiliki pernyataan visi membangun Kota Ambon 5 tahun ke depan adalah Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Manise ini tidak asing bagi kita. Iya Pak. Kalau ada lagu Ambon Manise yang kita dengar itu, Manise itu maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera. Itu paling lama tuh Pak. Manise ini dia sudah melingkupi seluruh sektor bidang pembangunan di Kota Ambon. Kalau kita ingin mewujudkan Ambon Manise, maka dia harus maju. Dia harus aman. Dia harus nyaman, indah, sehat, sejahtera. Itu cukup? Belum cukup. Mesti dia inklusif. Mesti terbangun toleransi. Dan dia menjamin keberlanjutan. Nah, itu visi besar saya. Ambon Manise itu pernyataan. Iya Pak. Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Manise tadi bisa bilang maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera. Artinya seluruh bidang pembangunan, sektor pembangunan mesti diarahkan untuk Ambon menjadi lebih maju. Iya. Ambon menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih sehat, lebih indah, dan lebih sejahtera. Ya. Ditambah dengan tadi toleran dan itu. Inklusif artinya apa? Pembangunan Kota Ambon, baik hasil-hasil pembangunan maupun seluruh pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, itu mesti menjamin bahwa seluruh pihak bisa mendapatkannya tanpa ada diskriminasi. Inklusif. Iya Pak. Dia meminimalisir bahkan mengeliminir kemungkinan ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak memperoleh akses terhadap itu. Oh iya. Termasuk kaum marginal, kaum disabilitas. Dia mesti memperoleh betul secara merata hasil-hasil yang dilakukan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Iya Pak. Inklusif. Semua berpartisipasi. Semua memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Nah, kalau dia sudah memiliki peluang itu, kita harus menjaga Ambon ini supaya tetap ada dalam kehidupan orang bersaudara. Karena itu yang beta bilang inklusif tapi juga toleran. Ya. Toleran ini mengandung makna setiap kita yang menjadi warga Kota Ambon harus memiliki jiwa semangat untuk rela. Iya, betul. Membiarkan orang lain untuk memeluk agamanya, tetap dengan suku yang disebut sara, suku, agama, ras, antar golongan dan juga lain-lain. Kita harus menjamin itu supaya apa? Pengalaman masa lalu yang buruk, yang membuat kita semua susah, tidak boleh lagi terulang di Kota Ambon ke depan. Makanya ada toleransi. Ya, karena itu kita harus memahami bahwa
toleransi yang di dalamnya juga ada upaya-upaya untuk membuat kita hidup sebagai orang bersaudara dalam bingkai persaudaraan sejati itu mesti terus dibangun. Karena itu seperti moderasi beragama, Iya Pak. ya, melawan tindakan-tindakan intoleran itu harus terus dibangun. Iya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kita membangun kota ini tidak saja untuk kita yang hidup hari ini, tetapi mesti menjamin keberlanjutan. Menjamin bahwa apa yang kita peroleh hari ini mesti bisa juga diperoleh, dirasakan oleh generasi kita yang akan datang. Iya Pak. Karena itu pembangunan kota harus memikirkan keberlanjutan. Keberlanjutan ini bukan saja kita harus melanjutkan semua yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu yang sudah baik, tetapi juga menjamin anak cucu kita di kemudian hari bisa merasakan, mendapatkan, memperoleh apa yang kita rasakan, dapatkan, peroleh hari ini. Iya. Jadi itu makna dari keberlanjutan. Jadi saya bilang berkali-kali bahwa sebenarnya tugas kepala daerah itu secara umum selain tugas fungsi yang sudah ada di peraturan perundang-undangan, tapi dia mesti yang pertama, dia mesti menjamin bahwa semua hal yang sudah baik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu itu dilanjutkan. Dilanjutkan. Yang kedua, dia memastikan bahwa segala yang masih kurang, yang belum bisa dilakukan dengan baik, mesti diperbaiki, ditingkatkan supaya menjadi lebih baik. Iya Pak. Nah, karena itu pernyataan visi saya tadi dan uraian tentang, nah misinya adalah Ambon maju, Ambon aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera, Ambon inklusif yang tadi sudah disebutkan maknanya, kemudian Ambon toleran, dan Ambon berkelanjutan. Saya rasa ini dia akan terurai dalam kebijakan, strategi, program kegiatan yang menjawab pencapaian visi yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu Bung Wib. Pak, mungkin kemarin itu kan ketika Pak menjawab kan ada isu-isu prioritas tuh Pak tuh yang mungkin Pak ketemu ke depan mungkin kalau misalnya Pak jadi wali kota, hal-hal prioritas apa saja yang nantinya Pak mau bikin untuk kota Ambon ini Pak? Membangun kota ini yang saya bilang tadi, kalau kita mampu menganalisa Pak, lingkungan strategis dengan baik, maka pernyataan visi yang diimplementasikan dalam misi program kita tidak muluk-muluk. Oh iya Pak, betul. Karena apa? Lingkungan strategis kita mengajar kita untuk mempertimbangkan dengan baik kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita di mana, dan ancaman kita apa. Ya ini secara sederhana untuk mengkonsepkan sebuah visi. Paling tidak kita mampu menganalisa itu. Karena itu kalau ada yang bilang hari ini bahwa kalau saya jadi wali kota saya akan membangun kota Ambon seperti Singapura, omong kosong. Nonsen. Karena apa? Dia tidak mampu mengidentifikasi dengan baik. Dari mana kita punya uang sebanyak itu untuk menyulap kota Ambon dalam 5 tahun menjadi sebuah kota yang modern, yang luar biasa? Nggak bisa. Dia harus dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, tetapi juga kemampuan keuangan. Nah, karena itu identifikasi terhadap persoalan di kota Ambon, paling tidak ada beberapa persoalan mendasar yang mesti kita selesaikan. Pak. Satu, yang selalu menjadi isu soal air bersih. Air bersih, betul Pak. Saya bilang berkali-kali bahwa kita jangan bicara soal menurunkan stunting. Jangan bicara soal menurunkan kemiskinan. Jangan bicara soal kesejahteraan. Kalau kebutuhan dasar masyarakat soal air bersih saya tidak bisa dipenuhi. Nah, karena itu saya bilang bahwa tingkat capaian intervensi pemerintah untuk air bersih di kota Ambon paling tidak meningkat cukup banyak pada saat saya menjabat sebagai penjabat wali kota. Paling tidak 5 titik yang selama ini orang tinggal di kota Ambon di wilayah itu tidak pernah memperoleh air bersih. Pensip, betul Pak. Kemudian Keramat Jaya, itu jauh. Lorong Sekot, Arsalobar atas di museum sana. Paling tidak ini sudah berhasil dilakukan selama 2 tahun saya menjabat sebagai wali kota. Ada yang bilang 40 tahun belum pernah merasakan air bersih. Sekarang sudah bisa merasakan. Luar biasa Pak. Nah, kalau saya jadi wali kota, maka saya memastikan bahwa seluruh warga kota Ambon harus terakses air bersih. Ya. Itu
Itu persoalan mendasar. Iya, Yang kedua, selalu disampaikan tentang bagaimana kondisi kebersihan di Kota Ambon. Kebersihan, betul, Soal Pak. sampah. Iya. Nah, kesempatan ini saya mau sampaikan begini. Kita bicara soal penyelesaian persoalan sampah, tentu bicara soal bagaimana kesiapan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Dari sisi kesiapan pemerintah, kita masih jauh. Apa indikatornya? Iya. Ya, kita kekurangan mobil pengangkut sampah. Angkut sampah. Ya. Iya, kalau lihat pagi-pagi Kita itu butuh paling tidak Bung Weber, tambahan 20 unit armada pengangkut sampah. Ya. Apa yang saya lakukan selama 2 tahun? Iya, Pak. Paling tidak kita sudah, walaupun dengan susu kita sudah bisa menambah Armada. armada. Ya. Jumlahnya tidak seberapa, tapi paling tidak sudah menambah Iya, Pak. armada pengangkut sampah. Yang kedua, sudah buat pabrik pengolahan plastik di Utumuri. Tumuri. Supaya apa? 30% sampah yang dihasilkan per hari di Kota Ambon, yang adalah sampah plastik. Sudah bisa didaur ulang. Sudah bisa diolah. Dan sudah menjadi biji plastik. Ke depan, saya akan berupaya untuk menghadirkan pabrik pengolahan plastik supaya menjadi barang jadi. Iya, Pak. Bisa menghasilkan loyang di sini, menghasilkan ember di sini, dan lain-lain yang bisa juga ya masyarakat menjualnya untuk menambah kebutuhan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ya jadi kekurangan armada sampah itu kalau saya jadi tahun pertama saya beli 20 unit. 20 unit truk sampah. Iya. Itu hasil identifikasi terhadap persoalan persampahan hari ini. Lalu kita sudah membuat banyak bank sampah di Kota Ambon. Iya. Bahkan bersama-sama dengan teman-teman yang penggiat lingkungan, LSM, NGO itu, kita sudah buat banyak pengolahan sampah secara terintegrasi. Kita punya TPS 3R. Iya. Bahkan dalam masa kepemimpinan 2 tahun kita punya yang disebut dengan ya tempat pembuangan sementara yang diolah secara baik. Paling tidak ada 5 titik yang sudah kita buat kemarin. Iya. 1 di depan pabrik ikan di pelabuhan perikanan di Tantui. Iya, Pak. 2 di dalam asrama polisi Tantui. 1 di Lembah Agro. Dan 1 di depan gudang pupuk di Paso. Oh, di Paso, Pak. Ya. Iya. Kalau Bung Weber lihat di situ, itu sudah diolah oleh relawan kita, dipilah langsung di situ. Karena itu yang dulu penumpukan sampah terjadi besar-besaran di situ, sekarang sudah tidak lagi. Ya. Nah, itu gambaran. Ya, itu yang kedua. Iya, Pak. Yang ketiga, soal bagaimana ketersediaan lapangan kerja. Iya. Saya rasa ini menjadi isu yang sangat sentral di Kota Ambon hari ini. Karena apa? Dampak dari kurangnya lapangan kerja ini membuat pengangguran semakin bertambah. Betul. Saya bilang berkali-kali bahwa Kota Ambon ini kota pulau yang kecil. Kita tidak punya sumber daya alam yang besar untuk menghadirkan investasi dalam jumlah yang besar sehingga bisa langsung menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Seperti yang hari ini terjadi di Maluku Utara dengan tambang-tambangnya. Lalu banyak orang kemudian bisa bekerja di sana. Kita hanya menggantungkan ya kota ini pada 3 sektor utama. Sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Ini sektor-sektor yang kalau kita harus jujur, dia bisa menyerap tenaga kerja tapi dalam jumlah yang kecil. Iya, Pak. Oleh karena itu, soal tenaga kerja, salah satu upaya kita adalah meningkatkan yang disebut dengan UMKM. UMKM ini menjadi potensi kita untuk membuka lapangan kerja bagi baru. Masyarakat di Kota Ambon. Ya, saya tidak menganggap bahwa ini keberhasilan sendiri, tapi paling tidak pemerintah Kota Ambon di 2 tahun terakhir mampu menambah UMKM 1.500. Luar biasa, Pak. Ya. Iya. Bayangkan kalau 1.500 dia bisa mempekerjakan 1-2 orang. Kalau 2 orang saja sudah 3.000. Kalau dia bisa mempekerjakan 3 orang sampai 4.500. Ini peluang kita. Belum nanti kalau kita bisa kembangkan pariwisata. Iya. Dia akan menambah
pekerja dan mengurangi angka pengangguran di Kota Ambon. Paling tidak 2 tahun terakhir datanya ada, jumlah pengangguran di Kota Ambon menurun. Walaupun kita sadar bahwa setiap tahun penambahan pencari kerja itu terus bertambah. Nah, seperti itu. Itu 3 hal yang paling prinsip. Dan hal yang keempat, tentu setiap pemimpin dia akan ingin supaya birokrasi itu efektif, efisien. Iya, Pak. Jadi karena itu pembenahan birokrasi dalam konsep kita untuk meritokrasi birokrasi itu sangat penting. Karena ini adalah dapurnya. Ini adalah potensi besar kita untuk menggerakkan seluruh stakeholder yang lain. Ya, mengelola di belakang, Pak. Karena itu birokrat yang kapabel, memiliki kapasitas, jujur dalam bekerja, dan indikator-indikator lainnya itu akan kita wujudkan. Kenapa itu penting? Ya, Pak. Dia akan mampu untuk menyelesaikan banyak persoalan birokrasi, termasuk masalah disclaimer di pemerintah kota. Oh iya, Pak, betul. Disclaimer. Saya mau bilang bahwa disclaimer yang diperoleh oleh pemerintah kota selama 3 tahun terakhir. Iya, Pak. Jadi saya masuk itu sudah disclaimer kan. Jangan sampai dipelintir bahwa saya masuk baru disclaimer. 5 penyebab disclaimer. 3 kita sudah selesaikan secara tuntas. Iya, Pak. Nah, 2 hal yang menjadi catatan kita adalah, saya mau bilang begini, pengelolaan keuangan itu dia ada pada organisasi perangkat daerah. Karena itu setiap kepemimpinan OPD, kepala OPD itu menjadi pengguna anggaran. Nah, laporan keuangan pemerintah kota itu dia menjadi satu kesatuan laporan-laporan masing-masing pimpinan OPD. Ya. Iya, Pak. Karena itu kalau ada OPD yang belum melakukan pengelolaan keuangan secara baik sesuai ketentuan perundang-undangan, maka dia berdampak kepada opini pemeriksaan BPK. Disclaimer ini kan BPK tidak punya data yang cukup untuk menyatakan pendapat. Betul, Pak. Kan laporan keuangan kita kasih masuk, BPK menilai. Iya, Pak. Menilai dengan memeriksa. Kalau ada yang tidak bisa disimpulkan, maka BPK tidak menyatakan pendapat. Iya, Pak. Jadi saya mau bilang bahwa bukan berarti kalau kita memperoleh opini disclaimer maka seluruh pengelolaan keuangan kita rusak. Tidak. Tidak juga. Tetapi ada beberapa persyaratan untuk memperoleh wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Yang pertama kan soal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah pengelolaan keuangan di pemerintah kota itu sudah sesuai dengan ketentuan? Belum. Iya, Pak. Kalau belum, masalahnya ada di mana? Iya, Pak. Kemudian yang paling fatal adalah tidak boleh terjadi pembatasan ruang lingkup pemeriksaan BPK. Karena kalau dia tidak ada terjadi pembatasan ruang lingkup, dia tidak bisa memeriksa semua dengan baik, maka dia tidak bisa memberikan pendapat. Itu loh. Karena itu saya tidak mau ada dalam posisi untuk mencari pembenaran dan menyalahkan, tidak. Tetapi tergantung dari pengelolaan keuangan pada masing-masing OPD. Iya, Pak. Karena itu kalau ada yang bertanya saya, kenapa masih disclaimer? Saya bilang jangan tanya saya. Iya. Kalau tanya saya nanti bisa dipikir saya subjektif. Tanyakan ke inspektor Kota Ambon. Ya, karena di hasil pemeriksaan BPK disebutkan di situ kenapa sampai kita disclaimer. Biarlah yang berwenang yang menjelaskan. Jadi perbaikan birokrasi bukan saja untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan itu berjalan sesuai aturan. Ya, itu keempat. Paling tidak yang kelima, ada banyak. Tapi yang kelima yang mesti kita benahi adalah Kota Ambon ini mesti ya diwujudkan menjadi yang disebut dengan ya smart city. Smart city, Pak, iya. Ya, kita sudah mengarah ke sana. Paling tidak dalam beberapa tahun terakhir, Ambon menjadi salah satu dari 100 kota di Indonesia yang menjadi ya mau dibilang seperti contoh model begitu, model ya, ya atau piloting project untuk mewujudkan smart city. Dan kita mengarah ke sana. Nah, karena itu untuk mewujudkan itu paling tidak kemarin saya sudah mencanangkan atau meletakkan pembangunan gedung itu, Pak. Ya. Di Amplas. Ya, di Amplas itu untuk kita mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Ya, itu adalah upaya ke sana.
Jadi kalau nanti itu sudah jadi, orang mau urus izin atau apa tidak perlu ketemu siapa-siapa. Langsung ke Dia mall terintegrasi di situ, mau bayar STNK, mau dapat pendampingan hukum, mau apa semua akan dipusatkan di sana. Itu smart. Iya betul Pak, luar Ya. biasa. Iya Pak. Seperti itu. Nah hari ini di Kota Ambon paling tidak kita mau melihat Kota Ambon secara baik, tidak perlu turun cek, cukup di Sistem saja. layar Iya. melihat. Oh kalau hujan debit air sudah setinggi apa? Ada, tinggal kita lihat. Bahkan dia bisa tersambung dengan handphone kepala daerah. Jadi semakin smart, semakin cerdas. Bagus Pak. Nah Iya, dia kira-kira seperti gitu. Iya Pak. Itu yang akan membawa Kota Ambon menuju kota modern. Iya. Nah ya saya hanya menyampaikan 5 hal mendasar program prioritas. Selain tadi kita ya nanti itu dengan semuanya kalau berjalan dengan baik maka kita bisa meningkatkan kesejahteraan dan lain-lain. Iya Pak. Saya rasa tidak cukup waktu untuk saya menjelaskan Betul semua. Pak. Ya. Iya Pak. Bung Weber. Luar biasa pemirsa Kintal Maluku dengan ketemu punya calon wali kota Ambon Pak Budiman Watimena dengan konsep-konsep pembangunan yang luar biasa. Untuk itu ketong dari Kintal Maluku juga mungkin akan ketong tanya beliau nih ketong terkait antum punya rencana untuk bagaimana antum mau membangun ketong punya sektor pendidikan. Pak Win, ketong mau tanya Pak punya rencana untuk Kota Ambon ke depan khususnya di bidang pendidikan nih Pak. Kira-kira Pak punya visi atau misi ke depan untuk ketong punya bidang pendidikan gimana Pak? Iya. Iya. Pendidikan di Kota Ambon tentu kita kembangkan sesuai dengan kewenangan. Iya. Kewenangan pemerintah kota itu ada pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan itu paling tidak kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama soal sarana dan prasarana. Iya, betul Pak. Pendidikan. Iya Pak. Ini soal gedung sekolah, soal sarana prasarana di dalamnya. Yang kedua soal bagaimana kualitas tenaga pendidik, para guru dan tenaga kependidikan. Iya Pak. Yang ketiga kita bicara soal kurikulum. Yang keempat kita bicara soal partisipasi orang tua dan murid. Dan yang terakhir selalu berkaitan dengan dukungan dalam bentuk komite sekolah, alumni dan lain sebagainya. Iya. Saya berpikir 5 hal ini yang mesti kita pikirkan di Kota Ambon. Yang pertama soal sarana prasarana infrastruktur. Saya rasa di Kota Ambon untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kita sudah ada pada tingkatan yang cukup baik. Iya, betul Pak. Ya. Tinggal ada beberapa fasilitas pendidikan yang mesti kita perbaiki, kita tingkatkan. Nah, soal yang lain saya rasa dia akan berjalan sesuai dengan, tapi yang pasti adalah begini. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat terakses dengan bidang pendidikan. Iya Pak. Ya. Nah, terakses ini kan bicara soal kemampuan masyarakat. Saya rasa SD, SMP negeri di Kota Ambon hari ini sudah gratis untuk sekolah. Ada keluhan-keluhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama para orang tua, soal tanggungan komite sekolah. Tanggungan komite Pak. Ini saya tahu persis persoalannya. Nah karena itu kalau saya menjadi wali kota kita akan menatanya dengan baik. Kita pakai sistem yang kuat membantu yang lemah. Iya Pak. Iya, kalau di situ orang tuanya ada yang berpenghasilan tinggi, dia membantu yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang berikut, kualitas guru ini sangat penting. Kualitas guru dia bisa terpenuhi kalau terjadi peningkatan kapasitas, tetapi juga penyebaran guru secara merata pada sekolah-sekolah di Kota Ambon. Iya Pak. Saya berpikir begini, kecenderungan kita hari ini adalah para orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang menurut mereka dia unggul. Nah, salah satunya cara kita untuk memastikan bahwa semua sekolah itu siapa saja mau masuk di sekolah mana itu dia menjadi hal yang biasa adalah memeratakan kualitas tenaga pada pendidik sekolah-sekolah. Iya. Ya, kualitas pendidiknya tetapi juga sarana prasarana yang memadai. Saya rasa itu konsep kita membangun pendidikan di Kota Ambon untuk memastikan bahwa angka putus sekolah semakin menurun. Iya. Ya. Betul, Pak. Dan partisipasi sekolah semakin meningkat. Meningkat. Saya mencatat bahwa angka partisipasi sekolah di Kota Ambon meningkat selama 2 tahun terakhir. Biasa. Kalau saya tidak salah dari 13 menjadi 16. Ya, itu mengapa? Nah,
Kota Ambon sendiri dalam upaya untuk itu kita sudah dapat yang disebut dengan tuntas pratama. Tuntas pratama itu menggambarkan bahwa walaupun kita belum ke tingkat madya, Iya. tapi paling tidak kita sudah ada di angka yang cukup baik, di angka 80. Iya. Itu pencapaian pendidikan di Kota Ambon dan mesti kita tingkatkan. Dengan tadi saya bilang beberapa variabel untuk peningkatan. Dan kita memastikan bahwa seluruh siswa-siswi yang ingin bersekolah mendapatkan sekolah, bisa masuk sekolah. Iya, Pak. Ya, dengan keberadaan apapun orang tuanya, mampu atau tidak mampu, punya uang atau tidak punya uang, mesti bisa sekolah. Karena itu sekolah gratis itu penting. Bahkan ke depan mungkin pemerintah bisa membantu untuk ya setiap tahun atau baru 2-3 tahun sekali ada pakaian seragam gratis kepada siswa-siswi. Karena itu juga dia kadang-kadang orang tua yang tidak mampu juga kesulitan untuk mendapatkan. Ataukah mungkin nanti kita identifikasi bagi yang tidak mampu dalam kelompok masyarakat miskin dikasih pakaian sekolah gratis. Ya. Nah, kalau itu sudah jadi, guru semua tertingkat kualitasnya, maka mutu dan kualitas pendidikan sudah pasti akan meningkat. Iya, karena penting memang sumber daya manusia yang kita bangun dari awal tuh Pak. Terus kemudian Pak, terkait dengan akreditasi guru ini Pak, kira-kira kalau menurut Pak yang dalam 2 tahun Pak punya kepemimpinan itu sudah berapa persen dia meningkat tuh Pak? Saya rasa guru ini kan ada beberapa kategori. Iya. Yang paling penting adalah untuk menjadi kepala sekolah misalnya dia harus seorang guru penggerak. Iya. Guru penggerak yang sudah memenuhi standarisasi yang ada. Ya. Tetapi peningkatan kualitas guru ya tentu saja yang pertama setiap orang yang menjadi guru minimal dia S1. Itu soal standarnya. Nah, kalau dia sudah S1 tetapi ada terjadi perubahan kurikulum, mereka mesti diikutkan dalam pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Supaya menyesuaikan dengan perubahan kurikulum, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kapasitas diri mereka. Iya. Kita berkesimpulan bahwa murid itu dia akan cerdas kalau gurunya juga cerdas, memiliki kualitas yang baik. Betul, Pak. Kira-kira seperti begitu. Nah, kita berharap bahwa ke depan seluruh guru tertingkat kapasitasnya lewat program pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan lain-lain yang memastikan bahwa mereka bisa menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih memiliki kapasitas. Iya, Pak Win. Pak Win, kemudian beta tadi menarik Pak Win sudah singgung di awal tadi terkait dengan rencana Pak Win terkait pariwisata tadi Pak Win sementara singgung. Ini beta mau minta Pak Win punya penjelasan singkat saja lah. Yeah. Konsep pariwisata seperti apa nih Pak yang Pak Win mau bikin di Kota Ambon ketika Pak Win jadi wali kota? Tadi saya bilang bahwa salah satu sektor penggerak atau sektor utama di Kota Ambon adalah pariwisata. Nah, pariwisata ini jangan kita bicara soal menjual pariwisata. Kalau objeknya belum kita benahi. Nah, membangun pariwisata ini dalam konsep besar, kita tahu ada variabel-variabel yang mesti kita penuhi. Yang pertama tadi saya bilang soal objek wisatanya. Kalau sudah ada objek wisata, bagaimana pengelolaannya? Kalau sudah bisa dikelola dengan baik, bagaimana kualitas sumber daya manusianya? Ya, karena itu pengembangan konsep pariwisata dalam benak saya untuk membawa pariwisata Kota Ambon ini menjadi lebih baik adalah pengelolaan pariwisata secara terintegrasi. Apa terintegrasi? Objeknya sudah bagus, diperbaiki ya. Iya, Pak. Contoh, pintu kota itu dari beta masih kecil begitu-begitu saja. Pak. Ketong hanya datang untuk lihat lubang karang itu. Lubang karang satu, Pak. Tetapi bagaimana membuat daya dukung supaya lubang karang itu menjadi objek tetapi yang lain ikut mendukung. Ya, saya pun sudah punya konsep membangun pariwisata terintegrasi Semenanjung Nusa-Niwi. Semenanjung Nusa-Niwi, Pak. Apa yang kita tawarkan di sana? Terintegrasi antara pintu kota, para layang, dan objek wisata pantai seperti Nama Latu dan lain-lain. Itu konsep terintegrasi. Nah, bagaimana kita membangun objek wisata ini? Saya bilang bahwa
Kalau kita hanya menjual alam, tidak laku. Betul, Pak. Seperti pintu kota ada karang bolong. Iya. Ada di mana-mana juga. Ada Karang semua, yang Pak. berlubang. Tetapi membedakan pintu kota dengan yang lain, apa konsep kita? Iya, Pak. Menurut saya, selain kita memperbaiki objeknya, ya, jadi sederhana saja. Di atas itu saya sudah pernah pergi lihat, kita bisa bikin tempat ngopi di atas. Kafe begitu, Kafe. Pak. Iya. Kita bisa bikin jembatan untuk orang selfie ketika ombak pecah. Pica. Kita bikin UMKM di situ. Ya. Coba kita lihat di tempat lain. Orang datang di satu objek wisata, dia bisa beli cenderamata di situ, dia Iya. bisa makan di situ, ya. Betul, Pak. Dia bisa menginap di situ dan Iya. lain-lain dan lain-lain. Iya. Itu yang saya bilang konsep terintegrasi. Semua sektor bisa hidup dan bertumbuh di situ. Tidak seperti sekarang. Kita hanya menjual alam. Betul, Pak. Nah, persoalan kita dalam pengembangan pariwisata di Kota Ambon adalah soal kepemilikan lahan. Ini yang menurut saya setelah teridentifikasi kita terhambat di situ. Nah, saya bilang bahwa pengelolaan pariwisata mesti terintegrasi dengan kita bicara soal konsep partisipasi. Partisipasi. Jadi pemerintah membangun, memperbaiki objek wisata tanpa menghilangkan hak dari Pemilik lahan. pemilik lahan. Iya. Malah mereka inilah ya yang akan mendapat nilai manfaat dari pengembangan pariwisata itu. Ya, itu konsepnya. Kemudian yang kedua konsep pengembangan pariwisata di Le Timur Selatan. Di Timur Selatan, Pak. Ya, saya rasa konsepnya semua ada. Pengembangan pariwisata mangrove di Peteri. Materi. Ya, banyak hal yang bisa kita buat. Saya rasa saya sudah punya konsepnya, bagaimana kita mengembangkannya, Siapa? supaya dia bisa merubah pariwisata Kota Ambon. Dan yang paling penting adalah kalau kita bicara soal pengembangan pariwisata, maka kita akan berada pada sebuah pemikiran bahwa mengembangkan pariwisata tidak hanya menjual alam tetapi dibarengi dengan atraksi budaya. Siap. Karena itu saya mewajibkan pada saat menjadi PJ Wali Kota, setiap desa, negeri, kelurahan wajib memiliki satu sanggar seni budaya. Iya, Pak. Untuk apa? Kalau objek wisata ini objek pariwisata sudah kita kembangkan, maka akan dibuat atraksi-atraksi budaya di situ. Jadi memadukan antara keindahan alam dengan atraksi seni budaya khas Kota Ambon. Supaya apa? Orang semakin tertarik untuk datang. Kalau tidak, nanti orang datang ke Ambon dia bingung mau kemana. Itu sudah, Karena kita tidak mampu untuk ya memoles objek-objek wisata kita menjadi lebih menarik. Iya, padahal potensi ketumpung Kota Ambon ini kan kalau dari sektor pariwisata sebenarnya paling besar tuh, Pak. Tuh, ya. Belum lagi bicara soal snorkeling. Snorkeling di pintu kota Kita punya kan sana banyak. ini yang banyak. Nah, paling tidak telah bertumbuh usaha-usaha masyarakat untuk membuat cottage, cottage dan lain-lain. Iya, Pak. Yang kemarin saya resmikan ada di Teluk Silale. Oh, ada baru situ, Pak. Ya, itu luar biasa. Dia bisa menyediakan peralatan untuk menyelam dan lain sebagainya, dan menyuguhkan konsep alam yang bisa didatangi oleh para wisatawan, terutama mancanegara ya, untuk tinggal berlibur di situ. Berarti kalau misalnya ketemu terkait dengan snorkeling ini kan beta mau singgung, Pak, terkait lingkungan ini, Pak. Karena kan ini kan ketemu bisa lihat bahwa alam laut kan kalau dari belakang ini orang buang sampah sembarang. Di pantai-pantai di laut itu kan lihat sampah-sampah plastik. Betul. Iya, Pak. Maksudnya terkait dengan pendekatan ke lingkungan ini Pak punya rencana untuk membenahinya seperti apa, Pak? Iya. Ya. Saya mau sampaikan begini. Kebijakan pemerintah itu biasanya dilakukan melalui tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik. Iya, Pak. Dimulai dari kita mengidentifikasi sampai dengan kita memutuskan, ya, pemilihan alternatif dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah sebaik apapun, dia tidak akan bisa berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Betul, Pak. Apalagi ini bicara soal lingkungan. Iya. Soal sampah. Sampah. Nah, keindahan Teluk Ambon itu menjadi potensi besar kita.
Karena itu pengembangan teluk ini mesti kita, ya paling tidak kita menuju kepada yang disebut dengan waterfront city. Waterfront city. Ya, Iya. teluk ini sebagai beranda kita. Ya saya rasa dengan kita menghadirkan ruang terbuka publik kemarin seperti di Wainitu, Iya. di Arselobar, itu adalah bagian daripada kita menata teluk ini, ya, supaya dia menjadi sebuah kawasan yang indah. Indah ketika orang masuk dengan kapal, dia bagus. Tetapi apakah keindahan itu kemudian bisa kita banggakan kalau di dasar lautnya penuh dengan sampah? Sampah itu sudah Pak. Yang merusak ekosistem bawah laut. Iya. Karena itu partisipasi masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, di pesisir pantai, di laut itu sangat penting. Nah saya berpikir begini, untuk merubah partisipasi atau kesadaran masyarakat ini kan butuh waktu yang cukup lama. Karena itu ke depan yang kita mesti lakukan dalam jangka pendek adalah kita memasang jaring di setiap muara sungai. Untuk apa? Paling tidak mengantisipasi sampah yang masuk dari kali Pak, sungai kali ke laut. Sembari kita mengedukasi masyarakat untuk ya jangan buang sampah di sungai, di laut. Kira seperti itu supaya ekosistem bawah laut kita di teluk ini bisa terjaga dengan baik. Gitu. Karena yang kalau kotong lihat juga kan ada yang tinggal di daerah pinggir pantai itu Pak. Kan banyak tuh kan daerah kayak Talake, OSM itu semua tuh kan. Lihat kalau kotong di pantai itu kan kadang-kadang ada plastik-plastik. Nah, kira-kira kalau yang Pak kemarin ada regulasi-regulasi yang Pak sudah bikin ke belum Pak untuk terkait dengan itu apa namanya sampah, apalagi di pinggir-pinggir pantai, pinggir-pinggir kali itu Pak. Iya. Jadi memang kalau bicara soal regulasi di kota kita bicara soal perda, perwali, keputusan wali kota. Kita punya itu semua. Iya Pak. Perda tentang pengolahan sampah di Kota Ambon mewajibkan bahwa masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Nah, bahkan sanksi pun ada di situ. Iya. Mulai dari sanksi untuk kita memberikan efek jera, denda, dan sebagainya ada di perda itu. Nah, tapi kan kita menerapkan regulasi ini kan kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat hari ini. Saya rasa pada waktunya kita akan berupaya untuk menindak tegas orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi membuang sampah di sungai dan di laut. Tapi ini butuh waktu untuk kita, ya paling tidak mampu mengedukasi masyarakat dulu lah. Betul Pak. Nah, upaya kita untuk membuat supaya masyarakat yang tinggal di seputaran di bibir pantai ini tidak membuang sampah sembarangan, saya kira dengan konsep seperti di Wainitu. Ya. Jadi kita membalikan dapur yang dulu menghadap ke pantai menjadi teras menghadap ke pantai. Teras menghadap ke pantai. Iya. Iya Pak. Ruang terbuka publik Wainitu rata-rata itu semua sudah dibalikan. Iya. Jadi kebiasaan kita tidak mau depan rumah kita kotor. Betul Pak. Kalau belakang kotor biasa. Rubah mindset ini Pak. Ya, karena itu dia mau buang sampah di terasnya kan dia merasa iya betul Pak. Tidak pantas, tidak elok. Karena itu dia tidak lagi membuang sampah di laut. Saya rasa terjadi perubahan perilaku masyarakat yang cukup baik di wilayah itu sekarang. Iya. Ya, luar biasa. Seperti itu. Saya rasa merubah mindset perilaku masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Ya. Siapa? Beta mau tanya satu nih Pak terkait dengan transparansi atau pelayanan publik ini Pak. Kira-kira kalau ke depan, istilahnya memang sekarang sudah jalan pelayanan publik luar biasa Pak. Tapi peningkatan di sisi mana saja yang Pak rasa harus mesti tingkatkan untuk ketemu pelayanan publik ini Pak? Iya. Pelayanan publik ini adalah salah satu tugas utama pemerintah. Jadi pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan. Iya. Ya. Pelayanan publik ini menjadi faktor penting karena apa? Dia akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah. Tetapi juga menjadi indikator terhadap kepentingan masyarakat. Pemenuhan kepentingan masyarakat. Nah, saya rasa pelayanan publik yang baik, dia mesti keluar dari goodwill pemimpinnya. Iya, betul Pak, dari kebijakan juga. Kenapa?
Semua tergantung pemimpin. Saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota beberapa tahun terakhir menuju ke arah perbaikan pelayanan publik. Karena itu bagaimana cara kita membuat itu? Selain kita menyusun regulasi yang baik, menghadirkan sarana prasarana yang baik, yang tadi itu smart city itu Pak. Sumber daya manusia yang baik, tetapi kita butuh pengawasan. Karena itu saya rasa upaya kita untuk membangun mall pelayanan publik adalah bagian daripada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Iya Pak. Karena apa? Masyarakat ini kan mau dia pergi mengurus sesuatu tidak berbelit-belit, iya, tidak memakan waktu yang lama. Karena itu pelayanan publik hari ini sudah punya standar. Iya Pak, betul. Semua sudah punya yang disebut dengan SOP. SOP-nya sudah Standar ada. Operasional Prosedur. Apa isinya? Isinya tentang bagaimana cara kita, langkah-langkah kita untuk menghasilkan sebuah pelayanan itu, jangka waktunya, semua sudah ada. Jadi sekiranya seseorang datang mengurus izin misalnya, iya Pak, dia memenuhi semua syarat, mestinya dalam hitungan jam sudah selesai. Tetapi sebaliknya kalau dia belum memenuhi syarat, dia harus memenuhi syarat-syarat itu. Nah, paling tidak saya sudah mengajarkan, mengedukasi bahwa urus izin tidak perlu lewat wali kota. Tidak perlu. Iya Pak. Kita sudah punya proses perizinan yang terintegrasi dan online. Yang disebut dengan OSS. Online submission, single submission. Jadi siapa yang datang ke situ mengurus izin, tinggal memenuhi syarat-syarat langsung keluar. Keluar langsung. Itu sudah terjadi di Kota Ambon hari ini. Nah, untuk menjaga bahwa pelayanan publik itu sudah sesuai dengan aturan dan tidak terjadi lagi pembiasan terhadap kebijakan itu, maka saya bikin yang disebut dengan Wali Kota Jumpa Rakyat. Hari Jumat itu. Iya, Wali Kota Jumpa Rakyat ini tidak saja untuk kita menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai sebuah media sarana untuk mengevaluasi kerja-kerja pemerintah yang terimplementasi di berbagai OPD. Jadi masyarakat bisa datang bilang, Pak, beta urus izin 2 minggu belum selesai. Panggil siapa yang urusnya. Kira-kira seperti itu. Itu untuk kita menjaga supaya upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Yang berikut juga, kita bergantung kepada investasi di Kota Ambon. Saya pastikan bahwa investasi di Kota Ambon itu mudah. Iya, betul Pak. Ya, mudah. Ramah. Tidak mahal. Tidak ada pungli. Kalau tidak, jangan berharap kota ini maju. Belanja pemerintah tidak akan mampu untuk memenuhi seluruh apa yang menjadi kebutuhan sektor-sektor pembangunan di Kota Ambon. Kita butuh pemilik modal untuk datang berinvestasi di Kota Ambon. Ketiga investor Pak. Karena itu harus diberikan ruang yang cukup, menjamin keamanannya, menjamin pengurusannya secara transparan, tanpa ada biaya di luar ketentuan. Iya Pak. Saya rasa itu upaya kita supaya apa? Pelayanan publik itu semakin meningkat, tetapi juga tingkat perekonomian dan lain-lain di Kota Ambon semakin meningkat. Semakin meningkat juga Pak. Iya Pak. Luar biasa pemirsa Kintal Maluku dengan calon wali kota kita Pak Budiman Watimena yang sudah tadi menyampaikan berbagai macam pandangan visi misi terkait pembangunan Kota Ambon. Kato lanjut tanya tolai. Pak, ini beta mau singgung satu hal terkait Pak punya pendekatan ke pemuda ini Pak. Iya. Ya karena istilahnya ketemu punya Kota Ambon ini kan untuk kebiasaan banyak pemuda sekarang yang sudah terjun ke hal-hal yang negatif ini Pak. Kira-kira Pak pendekatan seperti apa yang nantinya Pak bikin ke ketumpung kalangan pemuda ini Pak? Iya. Jadi pemuda ini adalah tulang punggung harapan bangsa. Iya Pak. Tapi juga tulang punggung harapan Kota Ambon. Mereka inilah yang akan kemudian melanjutkan estafet kepemimpinan di kota ini. Karena itu tanggung jawab pemerintah hari ini adalah berupaya untuk yang kita sebut dengan menciptakan generasi emas untuk Indonesia emas 2045. Iya Pak. Nah, menuju ke sana
kita sadar betul bahwa hari ini kita-kita yang sudah ada di usia 40-an lebih, pada waktunya kita akan hilang dengan sendirinya dari peredaran di dunia. Nah, karena itu tanggung jawab kita adalah menyiapkan generasi muda bangsa di kota ini supaya pada waktunya mereka siap ya untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Iya, Pak. Pemuda di kota Ambon bahkan di mana-mana hari ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangan itu bukan saja soal bagaimana mereka diberikan ruang dan kesempatan yang cukup untuk paling tidak berekspresi, meningkatkan ya kualitas diri mereka, tetapi yang terpenting kita membingkai mereka supaya tidak terjerumus dalam berbagai persoalan hari ini. Iya, Pak. Tantangan pemuda hari ini adalah soal narkoba, soal seks bebas, iya, Pak, soal miras, ya, dan tindakan-tindakan negatif lain. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk memastikan bahwa generasi muda ini terbingkai, aman dari berbagai persoalan ini? Maka yang memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Saya rasa yang tadi saya sampaikan di awal-awal bahwa menilik potensi kota ini, maka di sanalah kita arahkan semua pembangunan hari ini. Karena itu saya bilang berkali-kali bahwa upaya kita untuk membangun kota ini tidak hanya ya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga fokus pada pembangunan mental spiritualitas umat. Iya, Pak. Karena itu peran tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan ini yang terus kita tingkatkan. Supaya apa? Tidak saja pendidikan formal yang menjamin mereka untuk menggapai masa depan yang baik, tetapi juga pendidikan atau kegiatan-kegiatan informal. Iya, Pak. Yang memastikan bahwa mereka memiliki ketahanan ya yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan. Nah, peran pemuda mesti kita tingkatkan. Berarti pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki ruang kesempatan yang cukup untuk itu. Iya, Pak. Nah, saya bilang tadi bahwa salah satu sektor yang menjadi tulang punggung di kota Ambon adalah sektor jasa. Jasa. Ya, jasa ini yang mesti kita kembangkan. Apalagi kita memiliki branding yang sudah diberikan oleh UNESCO, Ambon kota kreatif berbasis musik. Atau yang kita sebut Ambon City of Music. Ya, Pak. Di sini peluang kita dan juga mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Ya, Pak. Ya, pemuda hari ini hidup berbeda dengan kita di zaman dulu. Mereka ada di zaman digitalisasi. Era digitalisasi dan kaum milenial serta Gen Z ini didominasi oleh perkembangan teknologi. Nah, karena itu ruang ini yang mesti kita berikan bagi mereka. Konsep kita untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif, selain untuk terus membangun kota ini menuju pencapaian branding Ambon City of Music, tetapi juga memastikan bahwa pemuda diberikan ruang supaya mereka bisa berekspresi. Iya, Pak. Nah, Ambon City of Music peluang bagi kita. Saya merasa bahwa apa yang diberikan oleh UNESCO ini mestinya menjadi kebanggaan kita. Iya. Kalau hari ini masih ada banyak kekurangan untuk itu, maka mesti menjadi tanggung jawab bersama. Apa yang pemerintah kota lakukan selama ini? Ya, saya harus bilang ini karena saya ada di dalamnya. Iya, Pak. Kita berupaya untuk mewujudkan Ambon City of Music itu dengan membangun kualitas generasi muda kota Ambon supaya mereka siap menjadi pemusik-pemusik hebat. Mereka siap untuk menjadi musisi-musisi hebat. Iya, Pak. Karena itu kita buat yang disebut dengan 10 sekolah piloting. 10 sekolah piloting, Pak. 5 SMP, 5 SD. Di mana sekolah-sekolah ini langsung menerapkan kurikulum muatan lokal musik. Ya. Kalau kita lihat perkembangan hari ini, anak-anak kita yang masih usia-usia dini. Ini, mereka telah mampu untuk menjadi, ya paling tidak punya potensi untuk menjadi musisi-musisi hebat di kemudian hari. Saya rasa ini konsep kita untuk membangun, mewujudkan Ambon City of Music. Iya, Pak.
Ambon City of Music kadang-kadang kita berpikir datang di Ambon kita langsung lihat musik di mana-mana dan sebagainya, itu beda. Kota kreatif berbasis musik, artinya potensi-potensi ini kita siapkan. 10-20 tahun mendatang akan lahirlah musisi-musisi hebat di kota Ambon. Kita berhasil membuat perpaduan musik-musik tradisional menjadi sebuah orkestra. Iya. Ya, harmoni. Nah, selain itu juga dalam banyak kesempatan lewat Ambon Music Office, ya, lembaga yang kita bentuk untuk terus memperjuangkan keberadaan Ambon City of Music ini dengan membuat misalnya Sound of Green, ya, menyatu dengan alam untuk menciptakan musik dari alam dan lain-lain. Nah, pemuda berperan di mana? Ekosistem ekonomi kreatif yang kita akan bangun adalah membuka ruang-ruang publik baru untuk memastikan bahwa di situ akan terintegrasi antara ya musik, UMKM dan lain-lain. Saya punya konsep besar untuk membangun, menyediakan ruang yang cukup kepada para pemuda. Kita barengi dengan peningkatan UMKM. Ya. Karena itu pemuda Kota Ambon selain dijaga mental spiritual mereka, tetapi berikan ruang bagi mereka untuk peningkatan usaha-usaha mereka lewat musik, lewat UMKM. Ya, kalau kita bicara industri kreatif kan banyak. Banyak, Pak. Ada musik di situ, ada film di situ, dan lain-lain. Nah, dia tergabung yang saya sebut dengan peningkatan ekosistem ekonomi kreatif. Banyak komunitas-komunitas anak muda yang sebenarnya punya potensi besar. Iya, Pak. Kita lihat misalnya mereka membuat rabu-rabu market. Mereka membuat komunitas-komunitas untuk mendukung pemerintah di soal lingkungan. Iya, Pak, betul. Ya, soal lain-lain. Iya, Pak. Ini semua potensi kita. Nah, tapi memberikan ruang, memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan ruang untuk itu yang paling penting. Iya. Saya rasa ke depan pembangunan kota ini diarahkan ke sana, ekosistem ekonomi kreatif itu. Iya, Pak. Dan itu dia akan bisa membuka peluang besar bagi anak-anak muda untuk berekspresi. Paling tidak kita buat banyak pendampingan. Misalnya, mengakomodir berbagai potensi anak-anak muda lewat komunitas-komunitas yang mereka bangun. Tetapi yang berikut juga, sebenarnya kita memberikan peluang. Ada pelatihan digital marketing. Pemasaran Pak. Ada kita melakukan peningkatan kapasitas. Bahkan ke depan, kita upayakan untuk memberikan sebuah wahana yang baik bagi mereka soal Youth Creative Hub. Oh iya Pak. Kayak komunitas besar begitu, komunitas, Pak. supaya mereka bisa di situ berbagi pengalaman, sharing pengalaman, tetapi juga saling mendukung dalam upaya peningkatan kapasitas diri supaya pemuda-pemuda ini bisa berkompetisi dalam berbagai bidang dan berbagai level. Saya rasa itu. Jadi tadi bicara soal peningkatan kualitas pendidikan itu adalah upaya kita untuk mempersiapkan generasi muda dari awal. Dari awal. Tetapi ketika bahkan dari rahim ibunya lewat pola makan, pola asup, kesehatan yang baik, soal penanganan stunting, dia naik ke pendidikan formal tingkat menengah, dasar menengah pertama, menengah atas sampai perguruan tinggi, bahkan lapangan kerja bagi mereka. Saya rasa hari ini fokus kita ke sana karena yang tadi saya bilang, kita tidak punya sumber daya alam yang memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak. Karena itu kreativitas pemuda ini kita buat. Karena itu pemerintah kota berkewajiban memfasilitasi para pemuda, baik itu organisasi kepemudaan, kemudian ada Angkatan Muda Gereja Perusahaan Maluku, ada remaja masjid, OKP Hindu, OKP Buddha, dan lain-lain yang diberikan, difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa, paling tidak mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka. Membantu pemerintah untuk membangun kota ini ke arah yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Menarik, Pak, yang tadi Pak bilang terkait dengan Ambon City of Music ini, Pak. Istilahnya banyak sekarang jadi perbincangan di media sosial, hal-hal yang memang sebenarnya ada yang tidak dicapai, ada yang belum dicapai, ada yang sudah dicapai. Yang mungkin beta mau tanya sedikit dari Pak, dari sisi fasilitas ini, Pak, untuk Ambon City of Music, istilahnya kayak fasilitas untuk pendidikan dan lain sebagainya, Pak. Apakah memang perlu ditingkatkan atau bagaimana, Pak?
Ya, memang betul. Ada sebagian pihak yang berpikir bahwa kalau kita bicara Ambon City of Music, Iya. apa ada sekolah musik di kota Ambon? Ya, oke begitu Pak. Nah, Iya, kira-kira Pak. seperti Iya, itu. Pak. Ya paling tidak kita sementara menuju ke sana. Iya. Nah, dalam upaya itu yang tadi saya bilang, menyediakan ruang yang cukup supaya kreativitas pemuda itu muncul, musisi-musisi itu muncul supaya mereka bisa berekspresi. Nah, karena itu yang saya bilang tadi, peningkatan ekosistem ekonomi kreatif itu, kalau saya dipercayakan menjadi wali kota Ambon, kita akan membuka ruang-ruang baru yang mengintegrasikan yang tadi saya bilang, ya, Pak, soal ekonomi kreatif. Ada musik di situ, ada UMKM di situ, ya, ada usaha-usaha yang lain juga ya, supaya dia terintegrasi. Kita punya peluang. Hari ini misalnya kita contohkan di Wailela Pantai, iya Pak, kemudian di Kampung Jawa. Ini sebenarnya sementara bertumbuh ekosistem ekonomi kreatif. Nah, pemerintah mesti hadir untuk menyiapkan ruang bagi mereka, ya, ditata dengan baik, dengan rapi, sehingga tumbuhlah industri-industri kreatif di situ. Iya Pak. Ya, mempermudah, memfasilitasi mereka permodalan dan lain sebagainya. Saya rasa pemerintah mesti menuju ke sana. Jadi ruang-ruang baru di yang tadi saya singgung Wainito, di Arsalobar, iya, Pak, ruangnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita menciptakan ekosistem itu di sana. Kalau kita bisa hadirkan UMKM di situ, live musik di situ dan sebagainya. Bahkan saya sudah meluncing yang disebut dengan Patimura Street. Patimura Street, Pak. Ya, bersama dengan komunitas Katamataku atau begitu. Ya, bukan Katamataku. Komunitas PKK Pintu Kota Kita. PKK ya, Pak? Ya. Ya. Itu saya sudah launching Patimura Street untuk apa? Paling tidak kita membangun area Jalan Patimura di malam hari menjadi ekosistem ekonomi kreatif. Sebenarnya kita sudah ada pada tingkat implementasi. Iya, betul Pak. Tapi memang kita butuh prioritas-prioritas dalam membangun kota ini. Tapi paling tidak konsep itu sudah saya siapkan waktu itu dan kita tinggal jalan. Bahkan prototipe yang kita buat untuk bagaimana menghasilkan orang datang cuman dengan bersepeda sampai dia bisa buka jadi sebuah tempat berjualan. Prototipenya sudah kita buat. Luar biasa Pak. Nah, mudah-mudahan ke depan itu bisa kita wujudkan. Ya paling tidak sepanjang jalan itu di malam hari kita bisa menikmati kuliner Ambon. Iya. Ya, UMKM bertumbuh, tetapi kita bisa menikmati musik. Dan itu membuka ruang kepada anak muda untuk berekspresi. Betul, saya Pak. rasa kota Ambon dengan potensi yang ada, ya kita mengarah ke sana. Apa yang kita bisa buat terlalu banyak di kota Ambon dengan kondisi hari ini, ruang yang sudah semakin penuh, tidak cukup ruang untuk ini. Nah, ruang-ruang yang lain akan kita upayakan untuk dibuat. Saya rasa banyak nanti secara detail akan kita sampaikan tentang bagaimana konsep kita untuk memberdayakan pemuda di kota Ambon. Siapa? Luar biasa. Iya. Pak, ini ada satu hal yang mungkin selama ini memang dan belakangan ini juga Pak akan jadi masalah ini Pak. Terkait dengan ketum punya pasar Merdeka ini Pak. Selama yang ketum lihat dari belakang ini kan sudah dikembalikan ke provinsi. Misalnya Pak, ke depan kalau misalnya Pak jadi wali kota, ada kemungkinan sih Pak, ini terkait kolaborasi juga dengan pemerintah provinsi Pak, ya. Ada kemungkinan bisa Pak kembalikan akan ke kota ke Pak? Iya. Saya terlibat pada saat proses untuk bagaimana pasar Merdeka baru. Iya Pak. Itu mulai diselesaikan tahapan pembangunan sampai dengan peresmian. Saya rasa kita sama-sama ada dalam proses pembahasan itu. Iya Pak. Dan itu dilakukan oleh Pansus DPRD Provinsi Maluku yang judulnya Pansus Pengelolaan Pasar Merdeka. Iya Pak. Nah, dalam proses-proses pembahasan di Pansus, ya kita ada sebenarnya dalam pemikiran bersama untuk bagaimana
Pasar Merdeka yang baru itu bisa terkelola dengan baik. Dengan baik. Sehingga dia tidak saja akan menambah manfaat bagi pemerintah, tetapi memastikan bahwa masyarakat, para pedagang itu bisa berjualan dengan baik. Iya. Sampai pada keputusan untuk dikelola oleh provinsi, saya rasa kalau ada yang mengatakan bahwa saya yang menyerahkan, itu keliru. Iya, iya. Karena apa? Yang pertama kita dudukan aset tanah dan bangunan di 6 hektar Merdeka itu, ya dari jembatan Merdeka sampai jembatan Batu Merah itu milik pemerintah Provinsi Maluku. Dan itu sah. Nah, dulu sebelum dilakukan pembongkaran, yang ketemu sebut Gedung Putih itu, itu dikelola oleh pemerintah Kota Ambon. Atas kesepakatan yang dibuat bersama dengan pemerintah provinsi, karena memang kewenangan pengelolaan pasar itu pasar tradisional ya. Dan pasar itu ada di pemerintah kota kabupaten. Nah, pada saat pembahasan di Pansus, ya ada pertimbangan bahwa pemerintah provinsi juga butuh peningkatan PAD. Nah, karena itu yang memutuskan untuk pasar itu dikelola oleh provinsi ya Pansus. Iya, Pak. Pansus DPRD. Bukan saya yang menyerahkan. Logikanya begini. Pasar itu aset provinsi. Terus saya menyerahkan dengan cara bagaimana? Iya, sementara ini kecuali itu aset pemerintah kota. Lalu saya memutuskan untuk menyerahkan kepada provinsi. Iya, Pak. Baru saya yang menyerahkan. Murni rekomendasi Pansus DPRD. Ya. Pansus itu isinya siapa-siapa. Saya rasa saya punya data tentang itu, tapi tidak perlu untuk kita saling menyalahkan di pihak ini. Kepentingan kita hari ini adalah memastikan bahwa pasar yang baru itu terkelola dengan baik. Siapapun pengelolanya, ya, dia bisa menjadi sebuah kemitraan antara pemerintah provinsi dengan kota. Ya kalau Pansus memutuskan dikelola provinsi, tidak masalah. Yang penting dia terkelola dengan baik. Nah, saya rasa kalau itu dikembalikan dikasih kepada pemerintah kota, kami siap sebenarnya. Siapa? Tapi kan, ya ini milik orang, milik pihak yang lain. Tidak mungkin kita mengambilnya tanpa diberikan, tanpa diserahkan hak pengelolaannya. Karena saya pikir kita tidak perlu berdebat soal pengelolaan siapa yang mengelola. Tetapi yang terpenting adalah pengelolaannya bisa dilakukan dengan baik. Memastikan bahwa pedagang terfasilitasi dengan baik, pemerintah juga bisa memperoleh manfaat dari pengelolaan pasar itu. Ya kalau ke depan hasil pilkada, gubernurnya terpilih, wali kotanya terpilih, kalau kita bersatu hati untuk berkolaborasi menyelesaikan polemik pasar Merdeka, saya rasa itu mudah. Tergantung goodwill kita saja sebagai pemimpin. Dan itu saya rasa bisa. Menata pasar Merdeka itu sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi lagi-lagi saya bilang, butuh partisipasi aktif masyarakat. Kita butuh supaya pasar itu dia menjadi tertib, jalannya tidak menjadi tempat berjualan, terminalnya tidak menjadi tempat berjualan. Tidak macet. Ini persoalan yang kompleks di pasar Merdeka. Saya rasa konsep saya ya adalah kita siapkan tempat yang layak untuk para PKL. Iya, betul, Pak. Ya, saya tidak mau buka di sini. Iya, siap. Itu konsep saya untuk membuat menata pasar Merdeka. Iya, Pak. Supaya mereka memiliki tempat yang layak, terminal tidak lagi dijadikan tempat berjualan. Ya, bahkan kita bisa menciptakan pasar yang lain daripada lain di Kota Ambon. Ya, Papalele Square. Asik. Ya. Itu sudah, Pak. Tempat yang nantinya dihuni, dijadikan tempat berjualan ketumpunya orang tetua, tante-tante Papalele. Ya. Luar biasa, Pak. Kita pun mama Papalele dulu. Iya. Dan mereka mesti diberikan tempat yang layak. Di mana tempatnya? Kita lihat posisi Kota Ambon hari ini. Ruang yang tersedia. Iya, Pak. Ya. Itu. Siap. Supaya orang mau datang ke pasar Papalele. Yang di situ tanta kain kabaya semua yang berjual.
Wajib kayak yang bayar. Iya, Pak. Saya ada yang pakai daster. Ya, kira-kira seperti itu. Saya rasa ini tawaran berbeda untuk Konsep kita. berbeda nih, Pak. Konsep berbeda untuk kita merubah Pasar Merdeka itu menjadi baik. Ya mungkin tidak di kawasan Merdeka, atau kita bicara dengan provinsi ada ruang untuk bikin di tempat lain. Papalele Square. Iya. Nah, seperti itu. Karena kelihatannya kemarin itu ketika dia dikembalikan kembali dia punya pengelolaannya kan kelihatannya seperti banyak masalah yang muncul tuh, Pak. Iya. Tapi ya kita kembali juga ke pengelolaan. Mudah-mudahan ke depan semuanya demi kepentingan masyarakat tuh, Pak tuh. Iya. Betul. Satu hal yang mesti menjadi pertimbangan kita adalah ruang yang semakin sempit. Itu sudah, Pak. Tetapi pedagang bertambah setiap waktu. Banyak pedagang musiman juga tuh, Pak, yang bertambah. Setiap hari, setiap minggu ada penambahan jumlah pedagang. Iya. Nah, memang kita dibatasi dengan ruang yang tadi saya bilang. Karena itu, misalnya ketersediaan ruang 10, pedagangnya 20. Masalah. Itu sudah, Pak. Masalah. Nah, karena itu mesti punya konsep untuk penataan, tapi menata Pasar Merdeka mesti menjadi kebijakan bersama pemerintah provinsi dan Kota Ambon. Iya. Ya, saya rasa kalau dihibahkan kepada pemerintah kota, ya kita bisa tata diri menjadi lebih baik. Tetapi kita juga tidak bisa bicara soal seperti itu karena ini soal kepemilikan. Kepemilikan. Ya, mesti diatur dan bicarakan secara baik-baik. Siapa? Gitu. Luar biasa pemirsa Kintal Maluku di rumah. Banyak hal yang sudah ketemu punya calon wali kota ini sampaikan terkait dengan beliau punya visi dan misi yang luar biasa. Yang nantinya akan beliau bikin ketika masyarakat di rumah dan Tuhan berkehendak beliau jadi wali kota Ambon 2024. Yang terakhir, Pak Win, satu statement yang Pak Win mau sampaikan kepada ketemu punya masyarakat Kintal Maluku di rumah, masyarakat provinsi dan masyarakat Kota Ambon untuk Pak punya tujuan mencalonkan diri sebagai wali kota Ambon, Pak. Iya. Ya. Dalam upaya untuk menjadi wali kota Ambon, tentu saya secara pribadi maupun pasangan saya, Ibu Lili Suta, tentu menyiapkan diri secara baik. Kita berharap kontestasi pemilu kada ini, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, menjadi ajang kita untuk mengadu ide, gagasan, visi misi program untuk membangun kota ini ke depan. Ini penting supaya apa? Masyarakat Kota Ambon bisa mengerti dan memahami sebenarnya masing-masing calon dengan dia punya konsep seperti apa. Iya, Pak. Karena tawaran-tawaran inilah yang akan bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Karena itu kita hindari kontestasi dengan saling menyerang. Kontestasi dengan black campaign. Kontestasi dengan fitnahan. Kita mesti dewasa supaya pembelajaran edukasi politik kepada masyarakat ini membuat masyarakat tercerahkan. Bahwa kontestasi 5 tahunan ini adalah kontestasi untuk memilih pemimpin yang diyakini pada waktunya mampu untuk paling tidak merubah Kota Ambon menjadi lebih baik lagi. Nah, karena itu Bodiwin Lili Suta yang ketemu singkat Beta. Ya, itu menjanjikan kalau kami dipilih, kami akan merubah kota ini menjadi lebih baik. Ya, dalam rangka itu tawaran-tawaran yang tadi saya sampaikan, visi misi saya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi warga Kota Ambon. Sekiranya itu meyakinkan warga Kota Ambon, ya mudah-mudahan kami dipilih untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon pada waktunya. Iya, Pak. Kita memang masih berproses, tapi paling tidak saya menyampaikan lewat ruang ini bahwa Beta itu Bodiwin Lili Suta siap untuk maju berkontestasi di pemilu kada sambil menunggu rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh partai politik. Yang berikut,
Ya, mohon maaf saya selalu menggunakan apa yang disampaikan oleh Frans Magnus Suseno. Di mana-mana saya sampaikan ini. Iya, Pak. Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik. Ya. Tetapi kita mencegah yang buruk berkuasa. Luar biasa. Ya. Ini sebuah catatan bagi kita. Semua kita yang mau maju ini baik. Iya, Pak. Tetapi dari track record, dari ya cara kita memimpin, saya rasa semua sudah punya gambaran. Kita hanya memastikan bahwa siapapun yang nanti terpilih itu adalah yang terbaik bagi Kota Ambon ke depan. Nah, saya tidak bilang saya dan Ibu Eli terbaik, tetapi siapapun yang masyarakat menganggap terbaik, pilihlah supaya mereka memimpin kota ini. Titipan saya adalah kita semua menjaga situasi kondisi keamanan ketertiban supaya pemilu kada bisa berlangsung dengan baik. Ya, pada waktunya kita akan tahu siapa yang diinginkan masyarakat dan dikehendaki oleh Tuhan untuk memimpin kota ini. Semua kita berusaha, karena itu saya bilang dalam ya sosialisasi diri bahwa tugas kita hanya menanam dan menyiram. Soal tuayan biarlah Tuhan yang berkehendak. Luar biasa. Ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, terima kasih Bung Weber, kru Kintal Maluku, Iya, Pak. yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan apa yang akan saya lakukan kalau seandainya masyarakat kehendaki dan masyarakat memilih dan Tuhan berkehendak untuk memimpin Kota Ambon. Lalu secara bersama, kalau itu terjadi, kita bisa berupaya untuk membangun Kota Ambon lebih baik, Ambon Manise, Iya. yang inklusif, Dan toleransi. toleran, dan berkelanjutan. Kelanjutan. Demikian Bung Weber, terima kasih. Luar biasa pemirsa Kintal Maluku, closing statement untuk meyakinkan hak pemilih ada di masyarakat semua, tapi Tuhan yang berkehendak. Bodewin Matimena, calon wali kota Ambon 2024. Pak Win, terima kasih banyak sudah ada di Ketumpung Kintal Maluku. Ya, sukses selalu. Sukses selalu. Ketemu kasih sapa pemirsa Jopa. Selamat baku dapa di pemirsa. Salam hormat, Salam saudara hormat. semua. Ya.